UTS ini. Boleh mungkin. Josh, sampai mana Josh? Ini ada Josh kan, BP Akpro gue bully aja di sini. Josh, gimana Josh? Kalau kelas gue terakhir kalau nggak salah sampai OPM deh bang. Sampai OPM. Sebelumnya apa aja tetapi Josh, materi Josh? Ingat gak? Ya itu Thevenin, Norton, Note, Super Note, Mesh, Super Mesh. Oke. Itu aja. Berarti sama OPM yang terakhir ya? Iya. Oke. Lu sama siapa Josh? Kelasnya Josh? Sama Bu Retno. Oke, sip. Thank you Josh. Dari Tekom lain ada yang beda nggak materinya? Mungkin. Sama kalau sih ada bang. Sama ya berarti. Oke, mungkin lanjut ke biomed ya. Kalau dari biomed sampai mana materinya? Sama bang. Oh sama, dari sampai OPM juga berarti. Iya. Oke. Depannya analisa terus apa sih? Ya analisa terus teorema rangkaian. Oke. Nah itu sampai OPM. Sampai OPM. Oh berarti sampai OPM juga ya kalau gitu ya? Iya. Oke, yaudah mungkin langsung kita mulai aja ya. Iya. Oke, langsung aja kali ya. Ini gua next ya. Oke, boleh tay langsung. Oke, ini jadi kita pertama-tama mungkin penjelasan materi dulu biar sekalian review. Oh ya, by the way kalian UTS-nya pada hari apa? RL-nya? Hari Selasa. Wow. Oke. Oke, jadi ini oke, nggak apa-apa. Jadi analisa note itu basically ya nggak analisa berdasarkan note. Note itu simpel ya. Kalau di rangkaian tuh yang titik-titik itu, yang itu namanya note. Itu kalau analisa note itu intinya kita pakai KCL atau Kirchhoff 1, yaitu yang arus masuk sama dengan arus keluar. Yang masuk sama dengan arus keluar, gitu intinya. Iya. Jadi ya ngelihat dari note-nya, kayak note ini kayak contohnya. Ini misalnya ini I1, terus ini ada lagi I2, terus di sini ada I3, berarti dia analisa note-nya adalah I1 tambah I2 sama dengan I3, kayak gitu. Nah terus kalau dalam analisa note itu, biasanya pas nganalisa I-nya itu dalam bentuk V sama R dari data-datanya. Jadi biasanya tuh I per R, kayak gitu. R itu maksudnya R yang di line-nya ini, yang di kabelnya. Terus V-nya itu biasanya kalau misalnya arah arusnya dikasih tahu di soal, itu tuh dari yang kita ngikutin arah ngalir arusnya itu dari yang potensial tinggi ke potensial rendah gitu. Cuman kalau biasanya tuh kalau dalam analisa itu kayak gak dikasih tahu gitu. Jadi kayak dalam huruf, kayak not A, not B, kayak gitu. Nah itu kita acuannya V asal min V tujuan aja. Gitu. Kalau misalnya tujuannya ground, berarti dia 0. Jadi nanti V asal min 0. Kalau misalnya tujuannya dia ground. Kayak gitu. Itu analisa not. Itu doang sih. Terus kalau analisa mesh, itu dia nggak analisa berdasarkan mesh. Mesh itu yang kayak begini. Nah ini kayak mesh 1, mesh 2, kayak gitu. Nah, kalau analisa mesh, itu kita pakai KVL, yaitu voltage law. Itu Kirchhoff kedua, itu yang sigma V sama dengan 0. Gitu. Jadi nanti ya yang ngelihat kayak ngelihat dari polaritas tegangannya juga, kayak misal di sini dia ada min, ada plus, terus arah arusnya begini, berarti nanti dia ininya min V, kayak gitu. Terus misalnya nanti ini kan nanti nabrak sama ini ya, yang tegangan hambatan yang ini yang atas, terus ini ditambahin sama ini berarti I kali R, kayak gitu. Lu tulisannya bagusan dikit kenapa? Ya ampun. Ini ada yang gabung, ini siapa? Ada yang gabung. Oh iya ya udah, jangan yang gabung jangan coret-coret ya. Iya, gitu. Itu doang sih analisa mesh ini nanti sama dengan 0. Gitu. Terus kalau super mesh itu dia intinya kalau dia ada sumber tegangan di antara dua mesh. Jadi ya kayak begini misalkan ya. Gitu kan.
Ini dia rangkaian supermesh. Kalau supermesh itu kita dalam menyelesaikannya kita bisa pakai KCL, bisa pakai KVL. Terus stepnya itu adalah pertama-tama kita dapat dihilangin dulu siapanya tuh si sumber arusnya itu kita hilangin dulu. Terus kita analisa berdasarkan rangkaian yang nggak ada si supermesh-nya itu. Nah terus step keduanya yaitu kita bisa pakai KCL di node-node-nya. Jadi kayak di node di sininya itu kita pakai KCL. Jadi pertama ya hilangin dulu. Kalau misalnya ini dihilangin nanti kita pakai KVL. Hilangin dulu supermesh-nya. Terus kita bisa pakai KVL buat kayak bentukan seluruh rangkaiannya. Terus KVL. Terus kedua kita bisa pakai KCL buat di node yang ini supermesh-nya gitu. KCL di supermesh. Gitu sih kalau supermesh. Terus selain supermesh ada supernode. Kalau supernode dia sumber tegangan. Dia intinya sama kalau dia ada sumber tegangan di antara dua mesh kayak gini. Ya di antara kayak gini. Ini dia namanya supernode. Kalau supernode ini dia bisa KCL KVL juga. Stepnya juga ada 2. Yang pertama tuh yang kabel yang ini kita anggap sebagai satu node gitu. Yang kabel yang supernode-nya. Jadi nanti misalkan di sini ada arus di satu masuk, terus di sini dia keluar gitu ya misalnya ya. Terus di sini arahnya ke sini dong. Nah, ini keluar, terus ini ke sini. 4 gitu. Nah, berarti nanti dia tadi kan ini dianggap sebagai satu node. Berarti ini kita bisa KCL. Kayak jadinya ini yang masuk itu berarti I1 I4. Jadi kayak I1 tambah I4 sama dengan I2 tambah I3 kayak gitu. Nah, nanti ini step pertamanya yaitu kita nggak anggap si ini jadi dalam node. Terus yang keduanya yaitu kita bisa mengambil si mesh yang apa namanya? Mesh yang dia ada V-nya gitu. Maksudnya gimana ya? Jadi biasanya tuh kalau dalam soal tuh ini tuh biasanya kayak ada V, terus di sini kayak V gitu. Nah terus nanti tuh diambil mesh-nya tuh yang kayak gini, kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah terus di sini nanti pakai KVL, gitu. Terus ini ada voltage current diff. Ini Sabar lu, Tai lu cepet banget, sabar kenapa? Ini Okay. kayak kalau misalnya ada yang bingung langsung tanya aja ya, diinterupsi aja. Oke. Belum gitu ya. ganti ya. Oke. Nah, terus ini ada voltage current divider. Itu buat ngebantu analisa aja. Biasanya kepake di Thevenin Norton ntar. Jadi ini rumusannya kayak kalau misalnya ini ada V dari yang ingin kita cari dalam suatu beban kayak gitu. Ini adalah V pemasukannya, kayak V rangkaiannya. Ini R tujuannya, berarti R dari yang V yang mau kita cari gitu kan. V hambatan yang mau kita cari, ini R-nya. Terus per R totalnya. Terus kalau ini I-nya, ini I yang kita cari nih, I output ini. I yang kita cari sama dengan I input, I yang ada di rangkaian dikali R seberang, berarti maksudnya adalah kayak misalnya kayak gini nih. Nah terus kita mau nyari I yang ini, berarti ini R seberang adalah R yang ini, kayak gitu. Misal kita mau nyarinya I yang ini, R yang ini, itu terus per R total, kayak gitu. Terus Oke. Udah ya. Oke, lanjutnya superposisi Thevenin sama Norton bakal jelasin gua. Jadi langsung kita masuk aja untuk superposisi ya. Jadi superposisi itu kan dia sebuah teorema ya, sebuah analisis sama kayak knot atau mesh gitu. Ya, dia menggunakan analisis superposisi gitu. Jadi dia kayak menjumlahkan tegangan-tegangan parameter tertentu gitu. Jadi intinya superposisi ini bisa dipakai kalau misalkan si rangkaian ini punya dua
sumber gitu, sumber dependen. Jadi misalkan ada sumber, nih, misalkan ada sumber lagi, sumber arus. Terus kita mau ninjau misalkan tegangan di sini gitu. Nih, terus gini. Nah inilah baru kita bisa pakai analisa superposisi gitu. Oke, jadi gimana caranya? Ya kalau misalkan kita harus tahu dulu kalau misalkan si sumber arus sumber tegangan ini, kalau misalkan kita matiin, kita nolin, itu jadinya short circuit kan, short circuit. Kan short circuit. Ya, contoh kayak gini ada circuit, sedangkan kalau sumber arus itu kita matiin, itu jadinya adalah open circuit. Open circuit. Oke, jadi kayak gini. Oke, misalkan kita mau nyari tegangan di VR gitu ya, tegangan di VR. Oke, maka VR itu bisa kita cari. VR itu kalau misalkan pakai superposisi, itu jadinya VR ketika sumber tegangannya 0, tambah VR ketika sumber arusnya 0. Ya sumber arusnya itu 0. Tuh. Oke, nanti untuk contoh soalnya belakangan aja, ini teori-teori dulu aja. Terus itu mungkin superposisi apa lagi ya? Udah, oke itu dulu superposisi, terus mungkin lanjut ke Thevenin dulu. Untuk Thevenin itu kan dia intinya untuk menyederhanakan rangkaian gitu ya. Jadi misalkan ada sebuah rangkaian yang rumit gitu. Misalkan ada rangkaian rumit, misalkan sumber tegangan gitu ya. Sumber tegangan, terus misalkan ada rangkaian yang rumit gitu ya. Sorry. Ini misalkan ada kayak gini, resistor, terus di sini lagi resistor gitu kan. Resistor, di sini ada sumber arus misalkan. Nih. Terus dia tiba-tiba ada resistor lagi di sini, ya kan? Ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi sebuah sumber tegangan, ya kan? Sumber tegangan diseriin sama sebuah resistansi ini dan dihubungkan dengan load. Load pakai apa ya? Biru aja deh. Gitu. Jadi ya, intinya di Thevenin ini bilang sebuah rangkaian yang rumit gitu ya. Rangkaian rumit itu bisa disederhanakan menjadi sebuah sumber tegangan atau Thevenin, ya kan? Yang dihubungkan secara seri dengan si resistor Thevenin, terus dihubungkan juga sama sumber yang sama resistansi yang kita tinjau atau RL gitu. Oke, nanti step-stepnya di contoh soalnya aja. Terus untuk ke Norton juga sama ya, misalkan ada rangkaian yang rumit tadi, ini bisa gua copy aja nggak sih? Oh, nggak bisa gua screenshot. Ini ada rangkaian rumit lagi, itu masuk belum ya? Oke, ini bisa kita rubah jadi bedanya adalah dia pakainya sekarang sumber arus ya kan? Arus dia dihubungkan secara paralel sekarang kan? Paralel sama resistor, sama dihubungkan paralel sama beban juga. Gitu. Oke, jadi kita gambar aja. Ini, ini, ya kan? Terus ini ada jadinya I Norton, ini jadinya R Norton, sama ini jadinya R lot gitu kan, atau yang ditinjau, gitu. Oke, itu buat Norton. Habis itu, op-amp ya. Oke, jadi, nah di sini agak beda nih op-amp-nya gitu. Jadi untuk op-amp yang dipelajarin sama RL sama op-amp yang dipelajarin sama Tekom itu sebenarnya agak beda gitu materinya. Kalau misalkan di RL itu di RL, kalau di elektro sama di Tekom juga agak beda gitu. Kalau di elektro tuh kita belajarnya tentang filter ya, op-amp itu tentang filter. Sedangkan kalau misalkan di Tekom sama Biomed kita lihat itu tentang kayak analisisnya gitu kan ya. Nah, jadi karena kita belum belajar sebenarnya ya, belum belajar nih. Jadi ya kita kasih tahu yang bakal kita tahu aja ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian baca buku di Sadiku ya, baca bukunya Sadiku, itu ada beberapa ada kesimpulannya Tai ya. Ya nggak sih Tai? Iya. Oke, coba mungkin lu bisa jelasin dulu kali.
Oh ya, jadi ini sebenarnya kalau yang tadi kita juga udah baca-baca dikit. Ini kayaknya tuh intinya dari OPM yaitu ya pertama OPM kan bentuknya yang segitiga ini. Terus ini bisa di dalam OPM itu adalah rangkaiannya yang kayak gini. Jadi misalnya ada rangkaian yang ada OPM ya, itu kan rangkaian yang nyambung sama OPM itu bisa dijadiin bentukannya jadi sama rangkaian ekuivalen yang atas ini kayak gitu. Nah terus intinya itu sebenarnya kan berputar sama VO ya, sama V output, yaitu V yang keluaran dari si op-amp ya. Terus di invert, terus ada tipe-tipenya op-amp itu ada yang inverting, ada non inverting. Bedanya kalau yang inverting berarti dia si sumber apa voltnya itu dia nyambungnya masih polaritas yang negatif. Kalau non inverting berarti sesuai namanya dia non invert berarti sama yang positif kayak gitu. Terus dia juga di buku udah ada kayak V outputnya dia min RF per R. Ini R maksudnya tuh R yang ada di input yang di seberang berarti kayak di sininya kayak gitu. Terus ini V input berarti V yang ini kayak gitu. Terus kalau RF itu dia feedback. Jadi nanti dalam sini tuh ada kayak giniannya kayak gitu. Di sini nanti ada R. Nah itu RF itu R feedback. Kalau non inverting sama sih. Dia beda di 1 plus RF per R I kali VI gitu berarti. Terus selain inverting non inverting ada juga yang kayak cascade, terus ada mungkin bisa di yang SS tadi aja yang Iya ya. Jadi buat kayak summary-nya gitu ya, untuk summary-nya buat op-amp, summary op-amp itu tuh bisa kalian baca di buku Sadiku ya, buku Sadiku halaman berapa nih? 200. Gitu. Nanti gua taruh sini aja, bentar gua access dulu. SS. Nih, jadi kayak gini. Sabar. Oke, ini ya jadinya. Jadi kalian tahu apa? Ya kalian analisis aja kayak bentuknya kayak gimana gitu. Kalau misalkan ya bentuknya dia inverting amplifier gitu kan. Inverting amplifier. Bentar, ini, oke. Yang pertama kan inverting amplifier ya. Ya udah pakai rumus ini aja yang V0 ini. Terus kalian non inverting pakai ini. Voltage forward gini. Gitu. Jadi ya bisa kalian baca di buku aja gitu. Oke? Sip. Udah, mungkin langsung ke bahas diktat aja kali Ta ya. Udah kayak gini. boleh. Oke. Sip. Next By kali ya. the way, diktat yang di web ini kayaknya itu salah ya. Kita baru lihat tadi. Iya, bener. Kayak Ya, lihat diktatnya yang di drive-nya aja ya, guys. yang ada di Jarkom Akro, yang Akropos. Oke. Soalnya Gimana, di Tai? web Lu mau nomor berapa dulu, Tai? mungkin dari awal. Dari awal dulu ya. Oke, ini gue masukin soalnya. Iya. Oke, ini Tai, udah kelihatan kan? Sudah. Oke. Ini sebenarnya cukup jelas lah ya. Kalau dari soalnya itu kita harus nyari arus I1 sama I2 itu pakai KCL. Nah terus ini mungkin yang rada itu adalah arah-arah arusnya. Cuman biasanya ya ini kita ambil arah-arah arusnya itu kayak dari yang melihat dari yang udah ada di gambar ya. Ini kan ada kalau misalnya di note B itu dia yang masuk udah ada 2 gitu kan, ada yang dari bawah ada yang dari kiri, itu berarti yang keluar dia udah pasti dia yang kanan kayak gitu, berarti dia keluar beda bakal ke sini kayak gitu. Terus nanti bisa ngelihat juga kayak dari sini kalau ini kan dia keluar ya yang dari note C, dia dua-duanya keluar, berarti yang dimasuknya berarti yang dia dari yang note B kayak gitu sih. Ini mungkin buat arah-arah arusnya sementara waktu kita nganalisa KCL kita pakai arah arusnya kayak gini aja gitu. Untuk kenyataannya arah arusnya gimana itu sebenarnya nanti kelihatan dari kayak tanda negatifnya. Kayak misalnya kalau misalnya hasil CI-nya itu negatif ya berarti dia sebenarnya arah arusnya terbalik kayak gitu ya. Jadi untuk analisanya kita pakai kayak arah arusnya gini dulu. Nah terus ini misalkan dari
dari note A-nya dulu gitu kan. Dari note A-nya ini dari paling kiri dulu. Itu dia yang masuk itu dia 2, berarti ya udah 2. Ini sebenarnya mirip kayak yang di diktat kayak gitu. Terus yang masuk ada I yang ini misalnya I AB gitu kan. Terus yang keluar yang 3 kayak gitu, berarti dapat I AB dia 1 kayak gitu. Nah terus misalnya buat yang note selanjutnya nih, kita misal ke note kalau ke note B dulu, ke note B dulu juga bisa sebenarnya. Misalnya note B, ini kan note A. Terus yang note B berarti ya ini kan masuknya 7, terus dia yang masuk yang ini I1 ya. Ini 1, itu dia berarti sama dengan dia yang kesini tadi itu adalah 1. Berarti I1-nya dia adalah min 6. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya tanda negatif, ya berarti dia itu artinya tandanya dia kebalik dalam aslinya. Kayak gitu. Berarti ini seharusnya dia tuh kayak ke sana arahnya. Masuk ke mana? Ke B. Maksudnya dia masuk ke sana harus seharusnya kayak gitu. Terus yang buat IC, yang buat note C itu di sini kita nganalisisnya kita berdasarkan data yang dari soal dulu aja. Dia kan arus I-nya ke sana ya, ke kiri walaupun ini dia tandanya negatif. Kita pakai yang sesuai dari soalnya dulu aja. Soalnya kan kalau nganalisa gini kan kita dapat fleksibel gitu notnya. Jadi ya kita anggap kayak kita belum tahu kalau si I1-nya kayak gini. Jadi kita nganalisisnya masih kayak gini. I-nya masih ke I1-nya masih ke kiri. Gitu. Terus ya udah deh. Berarti yang masuk cuman yang ID. Terus keluar IC, I2. Terus di sini ini bisa masukin yang I1 yang ini. Yang IC. IC itu maksudnya ini I1 nih, salah. I1. Ya udah min 6 ditambah I2. Nah, terus yang ID ini kita bisa nyari dari yang note D kayak gitu. Itu ya berarti tinggal 4 sama dengan 1 tambah ID, yaitu 3 ID. Berarti ini 3, berarti ini 9 I2. Gitu deh, terus dapat I1 I2 kayak gitu. Gitu deh. Terus mungkin kalau kayak gini mungkin ada yang mau ditanya. Set lah ya. Ini mah juga analisisnya masih bisa lah ya harusnya. Gitu. Oke, lanjut dulu kali ya nomor 2 ya. Oke. Nomor 2 itu diktat yang oke. Ini ya, sabar. Oke, udah ya, kelihatan. Oke. Gua Oke, zoomin lagi jadi deh. buat yang nomor 2 ini, itu pertama-tama tuh kita, itu kan bentuknya aneh ya. Biasanya Bu Retno emang suka ngasih bentuk-bentuk aneh gitu, terus kita disuruh menggambar ulang. Nah, kalau misalnya dalam menggambar ulang, kalau Bu Retno itu, sebenarnya kayak bisa rada terkecoh gitu sih. Kalau dulu sih ya, gue kayak suka kebingung gitu gambarnya. Kalau di diktat itu udah kayak gue gambarin. Itu dia bisa jadi kayak gini. Ini tuh jadi dianggap kayak di sisi atas ini yang kiri. Terus ini kayak gini. Ini tuh ref itu adalah referensi. Jadi itu adalah ground. Gitu. Terus. Nah, biasanya Bu Retno juga yang perlu diperhatikan itu Bu Retno itu dia selalu ngasih tahu kalau misalnya ada note. Ini kan di bawah nih ada note-note ini nih.
yang dimana node ini dia tidak menghubungkan dua elemen. Maksudnya elemen itu adalah kayak resistor, kayak sumber, kayak gitu. Ini tuh si node-node ini bisa dianggap sebagai satu referensi, sebagai satu titik referensi, sebagai titik ground. Jadi ini tuh yang ini, si panjang ini itu dianggap sebagai ground, kayak gitu. Nah ini sebenarnya sama aja kayak ini. Ini kan kalau 2A berarti yang di sini, ini 5A-nya di sini. Nah, berarti I-nya itu adalah di sini. Titik yang I, gitu kan. Terus sebelum ke referensi dia ada 10, yang ini 10, 10. Terus setelah 10 dia ada ref, berarti ke sini kan, ke bawahnya yang ref. Terus di samping refnya dia ada 4 ampere, yaitu ke sini. 4 ampere ngarah ke ref, berarti di gambarnya 4-nya ngarah ke bawah, kayak gitulah. Terus ini adalah node. Oh, ini bukan I ya, ini 1. Oh, ini 1. Node 1 gitu ya. Apa I itu? Node 1 ya, benar ya? Note 1 teh. Ya, Node 1. Hmm. Terus Yang itu note ini yang tengah Note 2. iya, kayak gitu. Nah, terus misalnya kita udah kita udah tahu nih kayak gambaran rangkaiannya, itu baru kita bisa menganalisa gitu. Analisanya kalau di sini kita bisa pakai KCL sih, gampangnya. Itu nah kalau di sini tuh ini kan nilai V-nya nggak ada ya, kita nggak tahu sama sekali nilai V-nya gitu. Sehingga pas dalam analisa KCL kita pakai yang tadi, yang di teori, yang V asal min V tujuan itu. Jadi misal buat node 1, itu berarti dia yang masuk adalah 2, sama dengan, nah ini ada V, ini adalah V asal min V tujuan. Nah, ini kita V-nya yang ini dulu, yang ke bawah dulu. Mana? Yang ke bawah dulu nih. Yang ke referensi, yang ke referensi dulu. Yang ke referensi dulu. Jadi ini bisa kita tulis 0. 0 ini adalah nilai potensial di titik ground. Kalau ground itu dia pasti 0. Jadi tulis aja 0. Kayak gitu. Terus ya udah tinggal biasa. Biasa ini juga V asal min V tujuan. Berarti dari V1 yaitu ke sini ya. Ke sini ke V2. Ini Note 2 kan teh maksud teh? Enggak, ini Note 1. Oh, bukan. Oh, oke. Oh, Note 1. Oh iya benar-benar. Itu maksudnya yang masuk ya? Yang masuk ya? Iya. Oke. Oh iya, by the way, lupa disebut juga. Ini, by the way, sebelum kita nganalisa KCL tuh kita harus tahu dulu nentuin arah arusnya. Nah, cuman ini kan arah arusnya kita cuma tahu arah arus yang dari yang beban 10 ya. Beban 10 kan dia ke referensi. Gitu kan. Nah, ini. Nah, ini sesuai dengan teori. Kalau teori kan dia pasti dari yang potensial tinggi ke rendah. Dimana arusnya dia ngalir dari yang ada potensialnya ke potensial 0 ke potensial ground. Nah, terus buat yang arah arus yang lainnya, yang kayak di 2 ohm sama 5 ohm, kita ngeliat aja kita ngelihat dari 2 ohm dulu. Itu kan ke teori kan dia dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti yang ini arah arusnya dia udah pasti ke bawah. Kayak gitu. Dia udah pasti ngarah ke ground. Nah, terus buat yang di 5 ohm, ini kita ngelihat dari yang kayak simpul yang berhubungan dengan dia aja. Kayak ini kan di node 2 dia arusnya keluar semua. Nah, belum ada arus yang masuk ke si node 2. Berarti yang ini dia udah pasti ke sini ke node 2. Yang 5 ohm ini. Arahnya dia udah pasti ke node 2. Kayak gitu. Jadi pertama-tama sebelum ngelakuin analisis gitu-gitu, kita harus nentuin arahnya dulu. Kalau KCL ya berarti nentuin arah arus. Kalau KVL kita nentuin arah loopnya. Gitu. Kalian tahu kan arah loop kalau misal di KVL itu yang di mesh, arah loop rangkaiannya. Gitu. Nah, terus ini tadi berarti ini buat yang 5 ohm. Itu berarti dari asal tujuan, berarti V1 min V2. Nah, terus nanti dapat gitu kan. Kalau di dikta tuh dari tulis tuh 23 V1 min 2 V2. Nah, terus buat yang node 2 juga sama. Kalau yang node 2 nanti dia ujung-ujungnya berapa nih? Nah, tulis dulu deh awalannya. Kalau node 2 itu dia kan yang keluar ada 3, yang masuk cuma 1. Terus ya udah. Yang masuk adalah yang bawahan 5 sama kayak yang ini nih, yang ini.
Berarti ya udah tulis lagi aja V1 min V2 per 5. Biasanya kalau Bu Retno itu sukanya detail aja ya. Iya, gitu. Iya, jadi kalau sama Bu Retno kalau bisa detail aja. Kayak misalnya kayak ini nih, kayak yang V1 min 0 itu kan dia tujuannya ke ground. Kayak kita udah tahu gitu dia tujuannya ke ground, tapi tetap aja kita tulis 0. Terus di Iya, bawahnya V1 min baru 0. 1/10 kayak gitu. Bu Retno soalnya ngeliat tuh dari step, kalau ngenilai itu dari step. Jadi pastiin kayak step kalian detail biar nilai kalian bagus. Gitu. Kalau sama Bu Retno. Gitu deh. Nah terus ini tadi yang ini ya. Oh by the way kalian ada yang nggak sama Bu Retno kan lulusnya? Bu Retno semua. Ada bang sama Bu Pupu. Bu. Aduh Bu Pupu nggak tahu. Oh, oke. Iya. Gitu sih intinya detail. Mungkin Bu Pupu sama tapi nggak tahu juga. Ya udah ini nanti buat yang not 2 ya dia 2V1 min 7 V2. Terus kalau yang didiktat itu dia dari sini ya kita eliminasi biasa gitu lah. Jadi dapat V1 V2 terus nanti kan dapat nilai V1 V2 dari eliminasi. Kalau misalnya udah tahu, ini kan kita nyari I ya. Nah, buat nyari I-nya itu kita pakai yang ini aja. Apa namanya? Pindah slide kita ya? I Pindah asal slide. min tujuan apa? Pindah slide gak? Apa mau di sini? Ini kurang nggak slide-nya? Gak usah kayaknya. Ya udah. Ini kan langsung nulis V1 dulu aja ya. V1-nya dia itu kalau di itu panjang di gua singkat aja 0,176 lah gitu. Sebenarnya yang dibutuhin V1 doang dalam sini. Soalnya nanti kan buat kita nyari I-nya ya. Nah, si I-nya itu kita rumusnya V per R. V per R ngelihat dari yang ini, yang V1 min 0/10 ini. Yang hubungan ini nih. Nah, udah ada. Jadi kita tidak usah pusing-pusing lagi. Ya udah V1 min 0/10 sama dengan 1,176/10. Terus dapatnya 0. Gitu. Jadi intinya gitulah. Ini sebenarnya kalau misalnya kalian lihat rangkaiannya ya, ini tuh kayak rangkaian super mesh. Soalnya kan dia ada kayak sumber arus di tengah ini kan, di antara dua mesh. Nah tapi kenapa gue nggak pakai super mesh? Soalnya dia nggak ada tegangannya. Sementara kalau super mesh kan kayak ada KPL gitu juga kan. Itu nggak ada sumber tegangannya, jadi ini pakai analisa node. Gitu. Sebenarnya kayak kalau yang kayak super mesh super itu kayak tujuannya kan cuma buat membantu menganalisis doang gitu. Jadi kalau misalnya kalian menganalisa rangkaian yang seharusnya super mesh pakai analisa node itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Cuman kalau pakai super mesh gitu ya dia lebih mudah, lebih singkat lah kayak gitu. Intinya kayak gitu super mesh sama super node itu tujuannya. Gitu mungkin dibuat yang kayak soal kayak gini ada yang mau ditanya? Biasanya sih kalau Bu Retno susahnya ngetranslasi ini sih, bukan translasi sih, ngebuat rangkaian yang bentukannya aneh ini jadi kayak rangkaian yang normal. Soalnya pasti disuruh gambar gini dulu kalau Bu Retno, kita nggak boleh langsung dari sini. Gitu. Jadi kita harus ngegambar rangkaian ekivalennya dulu buat Bu Retno. Nggak boleh langsung dari rangkaian soal. Gitu. Mungkin lanjut atau Jalan dulu ya. Ada Iya, mau nanya nggak kira-kira? Nomor 2 tadi. Gue mau nanya deh bang. Boleh? Siapa tuh? Jos ya? Kenapa Jos? Oh, saya lu Josnya aneh-aneh. Kenapa? Kenapa? Kenapa bentuk rangkaian ekivalennya kayak gitu bang? Nah, kasih tahu Tai. Karena apa ya? Karena gue kebayangnya gini. Enggak, karena ini sih kayak ngelihatnya kalau misalnya kalian ada kepikiran bentuk rangkaian lain gitu, itu sebenarnya sah-sah aja. Asalkan dia sama kayak alurnya tuh sama kayak rangkaian awalnya. Kalau ini tuh gue ngeliatnya kan, kalau yang dia awalnya 2A ya. 2A, dia ke I. Nah, terus ini 2A gue taruh di atas gitu kan.
terus ini I-nya I lagi 1, not 1. Nah terus dia ujung-ujungnya ref. Nah terus gue kasih dulu di bawahnya ini ref. Ini awalnya gue nggak tahu nih, kalau misalnya di bawahnya itu dia itu kayak referensi yang percabangan gini. Awalnya tuh gue ngegambar kayak dia titik 1 gini dulu gitu, setelah belum kebayang juga kan. Gitu. Jadi mungkin nanti kalian kalau nge-stepnya juga gitu aja. Kalian ya kalian mungkin nggak akan langsung kebayang kalau misalnya ada kayak referensi cabang gini. Langsung gambar dulu aja 1.1 kayak gini. Nah terus ngeliat dari percabangan si ref ini. Di ref ini dia nyambung sama si 2 ohm. Nah terus kemarin tuh gue mau nambahin 2 ohm di sini gitu kan. Ini sebelum ada referensi ya. Gue mau nambahin 2 ohm di sini. Cuman kalau misalnya gue nambahin Lu kayak 2 sambil cerita ya, sambil nunjuk. Oh, lu tambah, oh ya, agak delay berarti ya kayak. Oke, lanjut ya. Oh ya. Sebelum gue pas gue nyoba nambahin 2 ohm gitu langsung dari sini. Di sini tuh aneh, soalnya masa di sini kayak gini doang gitu kan. Kalau kayak gini doang kan yang ada nanti bingung. Sama kayaknya kalau rangkaian-rangkaian Bu Retno juga kalau RL dia nggak ada yang kayak gini deh. Kayak pasti note-nya tuh ground-nya tuh kayak diginiin gitu. Nah terus jadinya yang buat ref ini yang apa sih? Yang ini nih, yang 2 ohm. Ini kan tadi ini yang 2 ohm. Itu gue cuekin dulu gitu. Nah, terus gue ngelihat dari yang sisi lainnya. Ini ada note 2. Ya udah berarti dari note 2 dulu. Terus note 2 dia ada 4 ohm ke referensi gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi gue ground di sini, berarti kan nanti rangkaiannya bakal jadi kayak gini ya. Kayak gini. Nah, itu kan tetap aja bukan rangkaian ekivalen yang Masih aneh sih itu. ya Jangan. yang bisa dianalisis gitu kan. Sehingga ya udah si arusnya 4A ditaruh di bawah. Nah, kalau udah kayak gini kan udah kelihatan tuh. Gitu kan. Dia refnya ke bawah sini, terus di sini juga ada ref gitu kan. Di sini ada ref, di sini ada ref. Berarti udah pasti kalau refnya itu referensinya itu adalah bentuknya dalam percabangan kayak gini. Kayak gitu deh. Nah, terus berarti yang 2 ohm ya udah taruh di bagian yang dia bakal nyambung sama not 2 gitu, yaitu di sini. Nah, ini tuh walaupun dia bentukannya kayak niku gitu ya, bentukannya sudut gitu, itu dia masih dalam satu line gitu loh. Gitu. Ini bukan kayak note sendiri. Jadi note itu sebenarnya itu dia itu intinya titik yang bisa kita katakan note itu kalau dia menghubungkan 2 elemen atau lebih. Kayak dia elemen itu bisa hambatan atau bisa sumber gitu. Ini bisa R atau V atau sumber arus kayak gitu. Intinya dia harus menggabungkan 2 elemen. Gitu. Kalau ini kan kalau titik ini dia bukan node tersendiri, soalnya dia elemen yang nyambung ke dia cuma yang 2 ohm doang. Di samping dia kan nggak ada apa-apa. Gitu. Jadi Oke, notnya ya mungkin ini. gue tambahin dikit kali ya saya. Ya, jadi mungkin kalau dari gue ya, approach gue tuh mungkin gue tambahin dikit. Nah, oke, misalkan gini ya. Jadi kalau misalkan cara gue tuh mungkin gampangnya adalah biasanya tuh yang node referensi itu kan ground ya. Nah, ya ground ini tuh ditaruh di bawah gitu loh. Referensi kalian taruh bawah gitu. Jadi sebenarnya nih kalau gampangnya tuh gue bakal muter dulu gitu loh, kayak muter rangkaian ini. Jadi ya kurang lebih kayak gini. Ref itu kan di bawah ya. Ya kurang lebih gini lah, refnya di bawah. Nah, kalau ada refnya di bawah, ya sebenarnya udah bisa kalian tinjau aja gitu. Jadi contoh ya ini mungkin ya agak bingung. Pokoknya refnya di bawah gitu ya. Misalkan refnya di bawah. Berarti kan gini ya, kayak kalau misalkan digambarin tuh berarti ini bawah nih. Bawah ya, ini kita bikin ground aja gitu. Ini ground, misalkan ground ya. Ini ground. Nah, ground ini nih dia kemana aja? Pertama dia nyambung ke 4 ampere yang paling kiri ini kan ya, 4 ampere gitu. Ini contoh aja. Ini misalkan 4 ampere. Ini 4 ampere. 4 ampere gitu ya. Ini ke ground ya. Terus dia nyambung ke node 2 ya kan. Ini dia nyambung ke node 2 nih. Misalkan aja ini node 2. Node 2 di sini, node 2. Oke, habis itu lihat lagi ini apa? Yang 2 ohm ya. Yang tengah ini 2 ohm ya. Udah gambar yang 2 ohm misalkan di tengah. Ini. Ohm. Gitu. Terus apalagi dia yang
nyambungnya ke bentar mana? Nih, yang 10 ohm ya, berarti ini 10 ohm nih. 10 ohm. Ini tadi berapa? Ini 2 ohm. Ini 5 ohm. Gitu kan ya. Jadi kayak gini. Ya kan? Ini dia nyambung ke noda 2 semua kan? Ini sebenarnya kan noda 2 nih. Nih, ini dia noda 2 semua. Bentar. Kok nggak mau ganti warnanya? Ini kan dia noda 2 semua kan nyambungnya. Gitu. Terus habis itu kita lihat apa lagi yang kurang. Ini kok 5 ohm sih? 10 ohm. 10 ohm. 10 ohm ya? Ya, sorry. 10 ohm. 10 ohm. Ya, habis itu kita lihat lagi apalagi kira-kira yang kurang. Oke, yang 2 ampere nih. 2 ampere itu dia dari noda 2 ke noda 1. Oke, noda 1 belum ada kan berarti ya? Ya nggak sih, belum ada ya? Noda Oke. 1 Noda 1 itu bentar. Oh, di 10 ohm ya? Ya nggak sih? Bentar. Yang 10 ohm ini ya, noda 1 ya? Iya. Noda 1. Oke, noda 1 di sini. Terus habis itu bentar. Oke, bikin dulu deh nih ada 2 ampere ya. Ini kan 4 ampere. Bikin noda 2 itu ada si 2 ampere. Ya nggak sih? Ini 2 ampere ya, Tay. Berarti kan misalkan 2 ampere. Terus nyambung ke noda 1. Noda 1 itu nyambung ke ini kan noda 2 nih. Dari noda 2 kan ini noda 2 gini. Ya kan? Terus habis itu bakal nyambung ke ya bentar. Nah, iya, berarti nggak bisa gitu bentar. Berarti nyambung ke sini. Noda 1 gini kan. Terus habis itu berarti di antara berarti gak salah nih noda gue nih. Noda 2 gue salah. Ya kan, berarti gak kayak gini noda 2 gue juga. Berarti kita tahu di antara di bawahnya 1 ampere di bawahnya sumber arus ini ada sumber resistor kan di sini nih ternyata nih. Di sininya. Kalau kita lihat di rangkaiannya itu di sini. Ada resistor 5 ohm kan di sini. Terus ya udah tinggal kita gambar aja 5 ohm. Gitu. Ya kan kayak gini ya? Sama aja kan ya harusnya ya? Iya, sama aja. Iya gitu guys. Emang trial and error sih, kayak lu harus ngapus-ngapus juga gitu resistor. Iya, harus Sama pasti. ya biar gambarnya enak gitu. Berarti noda 2 tuh yang ini, noda 2. Gitu. Gitu guys. Kayaknya kotak-kotak bentukannya kayak rangkaian biasa. Jangan sampai ada yang kayak kabel miring gitu. Kalau kabel miring ya gambarnya bersiku aja gitu, kabelnya disikuin. Kalau iya setahu gue tuh kalau kata Bu Retno tuh kayak kalau udah ada yang miring tuh udah dibilangnya nggak sederhana gitu loh, yang ada kayak gini tadi kata saya ini udah susah gitu buat nganalisis. Dibikin kotak aja. Iya. Gitu. Oke, Josh, kembali ke Josh. Oke, paham Bang. Berarti referensinya dianggap ground gitu ya? Iya, benar. Kayak intinya ground taruh bawah deh, gampangnya gitu. Kayak biar enak melihatnya gitu. Habis itu lu coba sambung-sambungin aja tuh. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Mungkin nambah dikit Bang, mau nanya. Boleh. Referensi itu apa namanya? Nama lain ground di Sol tuh referensi doang apa gimana Bang? Mungkin. Biasanya oke. Biasanya ref itu emang ground ya, Tay ya? Iya, referensi sih. Ground referensi. Itu aja sih nama lainnya. Apa lagi reference note gitu. Kalau nama di bukunya tuh referensi. Udah pasti. Iya, biasanya kalau ref itu udah langsung ground gitu. Siapa tuh Muhammad siapa tuh? Rehan ya? Siapa? Iya, Bang. Ya Rehan, ya. Gitu sih. Apalagi ya selain mungkin kalau misalnya kayak dikasih taunya kayak di note itu V-nya 0, nah itu udah pasti ref. Kayak V-nya dia 0. Halo? Iya, masuk. V0 gimana tuh? Gue malah nggak kebayang, Tay. V0 kan ref, dia nilainya udah 0 kan. Oh iya, harus 0 ya? Iya, harus 0. Nah itu kalau misalnya dikasih taunya bukan dalam bentukan nama, tapi dalam bentukan nilai. Nah berarti 0 itu adalah titik referensi, titik ground. Oke Bang, terima kasih Bang. Ya, tapi biasanya kebanyakan kalau nggak ref ground sih gitu intinya ya, yang paling banyak dipakai. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Oke, lanjut. Gak ada kali ya, lanjut ya. Oke, lanjut nomor 3. Nah, ini nomor 3 udah masuk teleponin ya. Ini kita bahas paket soal 1 dulu ya, guys. Gue screenshot dulu. Oke.
Mungkin kalian boleh sambil buka diktatnya dulu aja. Gitu. Mungkin bisa drop link kali Tay yang belum ada diktatnya. Ada masih ingat ada nggak lo linknya Tay? Udah maju. Oh udah Udah ya? aku Oke. kirim. Oke sip. Oh thank you juga Mike. Sama Oke. Mike. Iya. Oke. Sorry. Jadi gini, kalau misalnya kalian baca di diktat ya, ini kan gue pakai analisa Thevenin kan ya buat nyelesainnya. Padahal yang ditanya itu nilai beban R yang menghasilkan daya pelancaran daya maksimum, terus adalah daya maksimum yang dapat dikirim ke beban R. Berarti kan kita nyari dua ya. Satu nyari beban R ini berapa, terus daya maksimumnya berapa, gitu kan. Nah, kenapa gue pakai teorema Thevenin itu sebenarnya bisa kalian baca di buku juga, gitu. Itu tuh ada di Sadiku ya, buku Sadiku. Sadiku halaman berapa nih? 150. Nih gue screenshot ya. Bentar. Oke. Loading. Nah, ini kan. Nah, jadi ya udah sih emang dari buku gitu sebenarnya. Mungkin Bu Retno udah jelasin juga sih harusnya ya. Tadi kok nggak mau di. Gitu. Jadi dia bilang di bawah ini ya, yang kotak kiri bawah ini kayak maximum power gitu. Maximum power is transferred to the load when the load resistance equals to the Thevenin resistance gitu kan. RL sama dengan RTH gitu. Oke, ini kenapa ya? Bisa tadi grafiknya aja gitu. Ya kan, di sini dia pas dia RTH dia P-nya P max gitu di sini. Ya kan? Oke, jadi step pertamanya ya gue bakal pakai analisa Thevenin dulu aja gitu. Oke, ya udah langsung aja kita bahas. Kalau misalkan kalian mau pakai analisa Thevenin atau Norton, itu sebenarnya ada 3 step ya, 3 step besar gitu. Yang kalian harus tahu yaitu yang pertama adalah kita harus cari dulu. Step pertamanya adalah kita cari V Thevenin dulu. Cari V Thevenin dengan cara matikan sumber. Melepas beban. Dengan cara melepas beban. Cara melepas beban. Melepas beban. Atau RL gitu ya. Ini R sih ya. Ini kan tinjaunya kan R ya. Nah, jadinya itu bebannya bakal jadi open circuit. Oke, ini gue screenshot aja ya biar gambarnya bagus gitu. Kayak biar enak. Oke, sini. Oke, ya kan? Nah, sebenarnya si VTH itu sebenarnya adalah V di beban ini, beban yang udah kita lepas. Gitu. Jadi kan di sini gue kasihnya kan AB ya, titik AB gini. Titik AB di sini. Nah, sebenarnya yang namanya VTH itu banyak ya. Bilangnya mungkin ada VAB, VTH atau VTVN atau disebut juga VOC. Gitu, V open circuit. Gitu. Oke. Nah, terus habis itu kita recall lagi. Kayak kita tahu kan kalau misalkan ini rangkaiannya paralel semua ya. Ini paralel. Paralel gitu. Nah, kita tahu bahwa si VDR1 misalkan VD 60 ohm ya kan. VR1 itu bakal sama kayak VDR3 ya kan. VDR3 karena dia paralel juga. Nah, sama kayak VOC atau VAB, VTH ya kan. Terus habis itu nah, dia ya bakal sama juga sebenarnya kayak V di sini nih. V di R2 ini. Jadi sama kayak V sumber sebenarnya kan. Hasilnya bakal jadi 90 volt. Gitu. Karena dia paralel. Intinya sih gara-gara dia paralel ya udah jadinya sama gitu. Terus habis itu langkah keduanya adalah ya kita cari dulu RTH. RTH dengan cara mematikan sumber. Matikan sumber. Nah, ini kan dia sumbernya sumber tegangan ya, 90 volt. Ya udah kalau misalkan kita matiin, tadi jadinya short kan, short circuit. Gitu. Jangan sampai kelupaan. Tuh, jangan sampai ketukar. Oke, ya udah tinggal kita matiin aja. Jadi kayak gini rangkaiannya. Jadi kayak gini kan ya rangkaiannya. Kayak gini. Oke, ya udah tinggal kita cari aja. RTH itu sebenarnya kan rangkaian R ekivalen ya. Ya apa resistor ekivalen gitu. Ya udah di sini kan kita kelihatan lah ya, kelihatan dari kalau dia dari sisi bebannya ini ya berarti si R1 paralel sama R2 paralel sama R3 gitu kan. Ya udah dicari aja, ada di rumusnya juga kan ya, yang kalau ditulis itu gue nyari yang 60 ohm dulu. Ini kan R1 R60 ohm ya, 60 ohm.
paralel R60 ohm, paralel R3. R3 itu berapa? 30 ohm. Oke, nah di sini gue paralel dapat berapa nih? Gue lupa. 30 ya. Dapat 30 ohm, paralel lagi sama 30 ohm. Jadinya pakai rumusnya tahu lah ya yang 30 kali 30 dibagi 30 tambah 30. Ini buat nyari R R kalau paralel gitu. Jadinya ya udah tinggal dibagi 2 kan kalau gini 15 ohm. Gitu. Oke, ya udah ini gue dulu mungkin. Oke, terus ini gue dari mana ya? Ya sini deh. Gue copy, gue paste sini kan ya, masuk import transfer. Tadi kita udah dapet ya. Di sini kita bikin dulu aja rangkaian Thevenin-nya. Berarti ada sebuah sumber Thevenin ya kan. Thevenin, sumber tegangan, terus dia resistor, terus dihubungin sama load ya kan. Ini. Kayak gini. Sini. Oke, tadi dapat ya VTH-nya itu tadi 90 volt, terus RTH-nya ini ada berapa tadi 15 ohm. Tuh, nah kita nyari R ini kan ya. Oke, ya udah kita lihat aja nih. Berarti kan untuk yang pertanyaan A ya, untuk pertanyaan A berarti si untuk pertanyaan itu apa sih pertanyaannya? Nilai beban R yang menghasilkan penyaluran daya maksimum. Ya udah tadi kita lihat aja di bukunya ya kan. Di bukunya ya udah maksimum power is transferred gitu ketika ini. Berarti kita tahu bahwa ya daya maksimum itu ditransfer apabila ketika di R itu sama dengan R load sama dengan RTH gitu ya. Kalau di sini kan kita R-nya R doang ya. Di sini nih dia R doang nih. R doang di paling kanan sama dengan R. Jadinya R sama dengan 15 ohm gitu. Ini buat pertanyaan yang A gitu. Oke, terus yang pertanyaan kedua adalah daya maksimum kan. Nah, ini juga bisa dibaca di buku sebenarnya. Bentar, gue screenshot lagi di bukunya. Itu di sini dia rumusnya. Oke, sebenarnya kalau mengerti kayak RL gitu kayak baca-baca buku fundamental sih di Sadiku gitu kayak sering-sering baca di situ itu rumus-rumusnya banyak. Terus ya udah ditanyakan ya. Berarti untuk yang pertanyaan B itu Pmax kan berarti ya. Ya udah itu rumusnya kan ada tuh Vmax sama dengan V kuadrat RTH dibagi 4 RTH gitu. Ya udah tinggal kita masukin aja kan berarti Pmax berarti sama dengan VTH-nya tadi 90 ya kan, 90 kuadrat dibagi 4 dikali 15 gitu. Dapatlah tadi berapa sih kalau di diktat ini? 4 kali 15 135 ya. 135 watt gitu. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin untuk nomor 3 ini, Thevenin Norton. Ini Thevenin sih sebenarnya. Ada mungkin. Bang, mau nanya bang. Boleh, siapa tuh? Oh ya, Muhammad Fikih. Ya, betul, sorry, nggak apa. Ya kenapa boleh? Fikih ya? Kenapa Fikih? Iya. Kalau gimana ya? Jadi kayak misalnya kan dicarinya kayak Thevenin gitu ya, ekuivalennya. Tapi kita nyarinya dari Norton gitu. Itu sama aja kan ya? Nyarinya dari Norton. Maksudnya gimana tuh? Jadi kita kayak, bikin boleh jelasin. Iya, jadi kayak hasil akhir dari Thevenin sama Norton itu kayak sama aja gitu nggak sih? Kayak dibalik-balik doang atau gimana? Yes, bener. Maksudnya rangkaian ekuivalennya kan ya? Maksud lu? Iya benar. Ya, bener. Nah, oke, itu gue bahas di sini aja. Jadi itu ada ya yang disebut sebagai dualitas kan ya? Jadi gue lagi sedikit tentang dualitas. Nah, jadi sebenarnya si rangkaian Thevenin sama Norton ini rangkaian ekuivalen itu bisa dirubah satu sama lain gitu loh pada rangkaian yang sama gitu. Jadi tentunya pakai rumus sih transformasi sumber gitu. Jadi misalkan ini ya rangkaian yang ini kita punya rangkaian Thevenin gitu, rangkaian Thevenin.
rangkaian Thevenin. Di kiri ini rangkaian Thevenin. Terus kayak ini tadi ada sumber. Terus ini resistor. Nih, load kan. Ini VTH 90 volt. Ini RTH. Itu berapa tadi? 15 ya, 15 ohm. Terus ini R. Nah, itu sebenarnya bisa kita rubah ke rangkaian si Norton. Harusnya dijelasin ya kalau di kelas juga rangkaian Norton. Ya, Norton. Gitu. Jadinya ini si berarus. Terus ini dihubungin sama paralel. Tuh, gini. Ini load. Gitu. Jadi ini ada I Norton, ini ada I R Norton sama ini R. Gitu. Nah, ini bisa dirubah sebenarnya kan. Bisa dirubah ke sini. Atau vice versa atau sebaliknya. Gitu. Pakai rumus transformasi sumber aja. Jadi misalkan jadi itu si I Norton itu akan sama dengan ya V bagi R aja, VTH dibagi RTH gitu. RTH gitu. Jadi di sini I Nortonnya harusnya jadi I Norton sama dengan ya 90 bagi 15 gitu. Sama dengan berapa nih? 18 gitu. Nah, tapi kalau misalkan mau pakai dualitas ini tuh kalian harus ngecek dulu apakah si RTH ini itu sama kayak si R Norton gitu. Ini kalian harus cek gitu. Kalau misalkan si ini memenuhi, persamaan ini terpenuhi, nah barulah bisa pakai dualitas gitu. Jadi kalau misalkan RTH-nya beda, nah itu setahu gue beda nanti hasilnya gitu. Harusnya sama sih ya untuk di rangkaian yang sama, RTH sama RT-phone ini harusnya sama. Ya sih, harusnya sama gitu, tapi dicek dulu aja. Apakah si RTH ini sama kayak R Norton gitu. Itu sih Vicky, jadi emang bener ada hubungannya, dirubah aja gitu. Oke. Oke, iya Bang. Cukup menjawab. Makasih Oke. Bang. Sip. Sama ya kalau misalkan mau dirubah VTH ya udah VTH sama dengan ya I Norton kali R Norton aja, I kali R. Gitu. Oke, tapi karena di bukunya itu acuannya Thevenin ya. Si Pmax ini kan VTH kuadrat bagi 4 RTH. Jadi kalian kayaknya bikin acuannya acuan rangkaian ekuivalen Thevenin aja. Kalau misalnya ditanya daya maksimum gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Nggak ada ya kayaknya ya. Oke, lanjut dulu kali ya kalau gitu. Halo, Tay. Iya, ya. Oke, lanjut ya berarti ya. Oke. Oke, masih paket gue ya abis ini ya? Oh iya, paket gue. Oke, udah kita next saja paket selanjutnya. Oke, kita ulang lagi ya. Ini gue screenshot lagi. Ya, kalian tahu ya sebenarnya Bu Retno tuh kalau yang Bu Retno ya, UTS-nya tuh harusnya nggak terlalu susah. Yang susah tuh kuisnya ya. Ya nggak sih, Tay? Iya, biasanya kuis Bu Retno tuh lebih susah daripada UTS. Iya, ini pengennya soal tes kayak gini bro. Ini kan sebenarnya agak-agak harusnya agak mudah ya kalau dibandingin untuk sebagai soal UTS gitu. Jadi ya udah langsung kita bahas aja. Disuruh tentuin kan ya harga apa tuh besaran si RS ini, resistor RS supaya si perautnya ini bisa bekerja maksimal, yaitu ya spesifikasinya dia dayanya 240 miliwatt ya kan. Terus dia punya V juga, punya tegangan sendiri, itu dia 6 volt gitu. Ya kan? Terus ya udah, pertama-tama ya kita cari dulu nih si I yang mengalir di ya nggak sih? Ya, I yang mengalir di V. Oke. Step pertama adalah ini nih kuning. Tuh cari arus di peraut. Tuh. Terus habis itu ya udah cari kan berarti V sama dengan V bagi I. V sama dengan V sama dengan V kali I. Berarti I sama dengan V dibagi V. Tuh, berarti berapa? Sama dengan 240 kali 10 pangkat min 3 dibagi
Hasilnya 40 ya. 0,04 ampere lah di sini kan. 0,04 ampere. Ya itu 9. Gitu. 9 ya? Oh iya, sorry. Enggak ya, sorry. Itu 6 kan? 6-nya kan V ini, V si peraut. Sorry. Peraut. Gitu. Oke, ya udah berarti kan kita bakal tahu arus yang mengalir kan. Ini kan bakal arus yang mengalir gitu kan ya. Berarti ada I. Ini I. I peraut. Gitu. Terus ya udah, tinggal kita pakai KVL aja kan sebenarnya. 2 pakai KVL. Ya kan? Ya udah, berarti pertama kita cek dulu misalkan counter clockwise ya. Clockwise maksud gua. Pertama ke sini dulu. Main 9 volt ya kan? Main 9 volt terus dia ke sini. RS berarti ditambah I kali RS. Ya kan? Terus ditambah ini kan dia ada sumber tegangan ya. 6 volt ya. Berarti kan dia sebenarnya rangkaian itu kayak gini. Ini sebenarnya ada sumber tegangan lagi di sini. 6 volt ini. Ini 6 volt sebenarnya. Karena dia punya sumber tegangan lagi. Ini V1. Tambah berapa tadi? 6 volt. Sama dengan 0. Ya udah, berarti berapa nih? Ini pindah ke sini aja, pindah ruas ya. Mereka kan min 3 ditambah I-nya 0,04 RS sama dengan 0. 0,04 RS sama dengan 3, ya udah. RS sama dengan 3 dibagi 0,04 hasilnya 75 ohm. Oke, dapat. Oke, gitu untuk nomor 1. Ada yang mau ditanyain mungkin? Ini gambarnya kalau didiktat aneh ya. Padahal gue udah gambarin bagus loh. Kayaknya salah masuk atau kenapa tuh gambarnya gitu. Ada yang mau ditanyain mungkin? Buat nomor 1. Nomor 4 sih ya, ini harusnya kan udah 3 soal. Oke. Ada lanjut nomor 2 dulu kalau gitu. Ini nomor 1 sama 2 ngulang lagi sebenarnya ya. Yang si apa tuh? Analisis node sama mesh gitu. Biasanya urutan gitu kok. Bu Retno itu soalnya kayak nomor 1 itu tentang analisa node, analisa mesh, terus nomor lanjutnya Thevenin Norton, mungkin selanjutnya baru op-amp gitu. Oke, ini langsung bahas aja. Nomor 2 tuh ini. Oke, gini ya. Oke, nah ini udah langkah-langkahnya udah gua kasih tahu juga ya di diktat gitu. Oke, jadi untuk analisa node itu ini gue bahas aja. Yang pertama adalah kita tentuin dulu nodanya kan. Biasanya langkah pertama tuh tentuin node. Oke, di sini nodanya ada 2 kan ya. Kalau kita lihat di sini tuh ada di sini node yang atas A, terus node yang bawah B. Node yang kanan B. Kenapa node yang di bawah ini bukan kita hitung karena kan udah ground ya. Ini udah ground. 3 yang titik ini udah ground. Gitu. Jadi nggak bakal kita perhitungkan. Gitu. Oke. Langkah kedua adalah kita tentuin arus yang mengalir, ya kan? Tentuin arus yang ngalir. Tadi udah dikasih tahu Mataya juga. Tentuin I yang ngalir. Gitu kan? Oke, kita cek aja langsung ya. Berarti kita lihat nih, kita tinjau noda A dulu ya. Kita tinjau di noda A. Di noda A. Berarti kita lihat nih, ini 4 ampere kan ya, sebelah kiri 4 ampere, dia masuk ke noda A. Ya kan? Berarti ya, kita tulis dulu aja ya, I 4 ampere. Terus, nah, kita lihat yang ke bawah dulu nih, dari noda A ke bawah ada 2 ohm kan ya. Berarti, nah dia pasti ke bawah arahnya. Kenapa? Ya karena dia menuju ground. Ya kan? Pasti dia menuju ground tuh, ya pasti ke ground gitu. I 2 ampere, ini I 2 ohm, I 4 ampere. Berarti, ya udah. Terus misalkan, nah yang IAB ini kan belum ketahuan gitu. Arahnya tuh dari A ke B atau dari B ke A kita belum tahu kan sebenarnya. Nah, kalau ya udah kita contoh aja, kita tentuin sendiri. Itu misalkan ya kita tentuin dari A ke B dulu aja. Gitu.
Oke, ini misalkan IAB atau I12 ohm gitu ya. Oke, berarti kan kita tahu ya yang masuk itu cuma I4 ampere, yang keluar itu ada dua ya kan, si IAB sama I2 ohm. Ya udah berarti I4 ampere, pakai hukum KCL tadi ya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Gitu. Oke, yang masuk cuma satu kan, I4 ampere, berarti sama dengan yang keluar I2 ohm ditambah IAB. Gitu. Oke, ya udah berarti I4 ampere pasti kan I ya, 4 ampere, berarti 4 sama dengan I2 ohm. Jangan lupa V dikurang 0 ya kan, karena dia ke ground, dibagi resistornya 2 ditambah IAB, ya udah kita lihat arahnya aja. Berarti VA dikurang VB dibagi 12 gitu. Oke, nanti kita kalikan 12 aja. Ya kan? Jadi berapa tuh? Ya, bisa dilihat di diktat lah. Hasilnya jadi oke. Nanti ujung-ujungnya 7V1 dikurang V2 sama ini gue itu 1V2 ya. Oke, ini jadi VA VB deh biar beda ya. 7VA dikurang kurang 2 VB sama dengan 48 gitu. Oke, dapat persamaan yang pertama. Kedua sih. Sama pertama. Tuh. Oke, terus kita tinjau lagi nih di noda B-nya. Ya kan? Oke, ini misalkan noda B di sini. Noda B. Ya kan? Oke, nah kita tinjau noda B. Oke, di noda B kita udah tentuin ya, ada IAB yang mengalir ya kan? Masuk ke dalam. Terusnya kita lihat yang 6 ohm yang di kanan nih. 6 ohm berarti dia pasti ke bawah karena arahnya ke ground kan. Berarti ini ke bawah. Di 6 ohm sama. Nah, ini kan udah tentuin juga nih yang 2 ampere arahnya ke bawah. Ya kan? Berarti dia bakal keluar juga gitu. Ya udah sama aja. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Keluar. Terus ya udah berarti yang masuk cuma satu juga ya, IAB ya kan? IAB sama dengan yang keluar ada 2 I 6 ohm ditambah I 2 ampere. Ya kan? Ya udah sama VAB itu sama ya, VA min VB berarti kan. VA min VB dibagi 12 sama dengan I6 ini berarti VB ya kan? VB dikurang 0 dibagi 6 ditambah 2. Udah ini kita kalikan 12 dan alhasil jadinya bakal jadi VA dikurang 3 VB sama dengan 24. Oke, 2. Ya udah, langkah ketiga selesaikan aja ya nggak sih? 3 selesaikan persamaan. Selesaikan persamaan. Gitu. Oh, ini V1 V2 ya. Iya, gue jadi VA VB sih. Ya, oke. Sama aja. Oke, itu selesaikan persamaan. Ini apa sih yang gue ini? Yang gue kali 3. Oh, gue nyari dari VB-nya ya. Oke, jadi 21 VA. Oh, gini. Persamaan 1 dikali 3 ditambah ya. Gue lupa. Dikurang. Dikurang persamaan 2. Ya udah, jadi 21 VA dikurang 3 VB sama dengan 48 kali 3 144. Terus yang kanan VA dikurang 3 VB sama dengan 24. Ya kan? Kita kurangin aja, jadinya 20 VA sama dengan 120. Berarti VA sama dengan 6 volt. Ya nggak sih? Apa yang salah gua? Benar kan? 6 volt. Oke, Iya. ya udah dapat VA 6 volt, kita masukin aja kan. Misalkan persamaan 2 gitu. Substitusi ke persamaan 2. Berarti 6 dikurang 3 VB sama dengan 24. Min 3 VB sama dengan 18. VB sama dengan min 16 volt. Min 16. Min 6.
min 6. Dapat deh. Gitu. Oke, sebenarnya nggak apa-apa ya kalau tegangan tuh bisa juga negatif gitu. Kalau tegangan negatif berarti dia menyerap daya gitu. Setahu gue ya. Kalau dia positif dia mengantarkan daya gitu. Oke. Ada yang mau tanya mungkin untuk nomor 2 ini tentang analisa nodanya? Oke, masih EZ lah ya, masih tadi kan ngulang lagi doang ini. Analisa nodanya sama mesh. Oke, lanjut ke Aita ya. Kalau gitu. Ke soal lu. Ini slide-nya Ya. kayak yang 20 terakhir. Nggak bisa nambah lagi. Oke. Ini nanti ada yang kita hapus mungkin. Oke, ini yang nomor 3 itu kita nyari I1, I2 super mesh. Kalau super mesh itu tadi kita bisa pakai KCL KVL dengan stepnya yang pertama si yang sumber arusnya itu kita hilangin dulu aja. Itu sumber arus kita hilangin dulu aja. Terus habis itu kita nanti nggak analisa KCL. Dihilangin. Nah itu sebenarnya di diktat gambarnya salah. Harusnya pas dihilangin tuh kayak gini bentukannya jadinya. Karena pas arusnya dihilangin kan otomatis kabelnya juga ikut hilang gitu. Jadi harusnya penggambarannya seperti ini. Dia di tengah-tengahnya nggak ada kabel. Gitu. Nanti gambarnya jadi gini. Terus udah tinggal KVL. Ini ngeliat ikutin KVL yang dari ininya, dari soalnya begini. Ya udah deh. Ikutin arusnya kayak begini. Kalau misalnya dia masuk ke yang tanda ini nih, kalau di sumber ini nih, di kapasitor gini. Ini kalau misalnya dia ikut yang masuk ke yang pendek, itu dia negatif. Kalau yang ini dia positif kayak gitu. Jadi ini tandanya kayak begini. Terus ya udah, kalau KVL berarti nanti dia kayak I kali R kayak gitu. Kalau ini dia nilainya 20, berarti kita dari min 20, terus ini ditambah 6, ini arusnya dia masih arus I1. Oh ya, arusnya ngikutin pembagian ini. Ini kan ada arus I1, arus I2. Berarti nanti yang arus yang terjadi pada beban R3 itu I2, tapi arus yang terjadi pada beban R2 itu I1 kayak gitu. Terus ya udah tinggal ditambah aja. Ini jadi tambah 6 I1 ditambah 4 dulu ya. 4 I1 ditambah 2 I2. Terus ini min 12 sama dengan 0. Terus ini tuh ujung-ujungnya ini 10 I1 kayak gini. Terus nanti ini kan udah KVL, tahap pertamanya udah KVL, buat tahap keduanya itu di arus supermeshnya dipasang lagi. Jadi nanti di rangkaiannya dia jadi begini lagi rangkaiannya gitu. Nah, terus kita buat acuan KVL itu di arah dia sebelum kena arus si supermesh, gimana ya bilangnya. Jadi di sini kita acuan KCL-nya, bukan di sini. Kenapa nggak di yang ground? Soalnya kalau yang di ground itu dia nggak ada di keluar gitu. Soalnya pasti arah ininya tuh ya pada kesini ke bawah semua kan, gitu. Apa ini semua. Jadi kita makanya acuannya yang atas ini. Terus ya udah deh, KCL yang atas itu berarti melihat dari tanda peluknya. Tai, suara mic lo ini Tai. Agak. Ya. Belum. Halo tes coba ngomong. Halo. Nah, udah aman. Iya, ya udah. Kayak I1 gitu kan ke sini. Terus
per I2. Sorry teh, masih agak kecil kayak teh suara mic lo teh. Halo. Oke, udah lumayan sih. Coba lagi aja, jelasin lagi coba. Oke, jadi Nah, buat udah yang aman. tadi masuk ke not ini berarti ya dia masuk I1, yang keluar yang I2, yang sama yang 4 ampere. Terus ya udah ini tinggal substitusi ke sini, nanti dapat I2, terus nanti dapat I1 dari nilai ini. Gitu. Jadi kebayang ya. Jadi yang I1 ini tinggal masukin ke atas, nanti dapat I2, terus udah deh. Yang I2 ini substitusiin ke sini. Terus dapat I1, I2. Ini I1-nya dia berarti 12. Berapa ya? Kita lihat aja lah di diktat. Dia I2-nya min 0,67. Terus dia ini 3,33. Gitu deh. Tinggal substitusi. Terus udah. Mungkin ada yang mau ditanya di soal ini. Ini masih sama kayak tadi ini nge-review. Oke. Gini. Biasanya ini sih teh ya, kalau misalkan di Super Mesh itu yang jadikan noda yang ditinjau, yang noda A ini tuh biasanya sumber ininya, arah awal dari sumber arusnya. Ya, nah itu ya. Tadi gitu. gua ribet ngasih taunya. Jadi gara ini, jadi kan dia bakal dari atas ke bawah ya sumber arusnya kan, arah arusnya itu dari atas ke bawah. Nah jadi noda referensinya yang atas aja, yang awalnya. Iya. Gitu. Iya benar-benar. Biasanya gitu sih guys. Sama juga kalau misalkan dari arahnya beda ya, misalkan dari kiri ke kanan gitu. Misalkan ada sumber arus kayak gini, ini ada noda. Nah biasanya yang kalian tinjau di noda A ini. Gitu, yang jadi noda referensinya. Gitu. Gitu sih guys ya, dikit. Yoi. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Udah mungkin. Udah ya, berarti next dulu aja kali ya. Gitu. Ini by the way slide-nya kepenuhan. Oh nggak bisa? Oh. Iya, lu bisa nambah gak aja kalau di lu? Iya nggak bisa. Jadi bikin baru kali Taya. Oh ya bikin baru aja Google baru aja ya. Oke. Dibikin ini aja bisa nggak ya? Make a copy. Bisa, gue bikin Asus UTS R. Jadi ini jadi pertama gitu. Nah, jadi kita tetap editnya yang di pertama ini aja. Jadi dari awal lagi. Ntar aku bikin copy dulu. Oke, berarti ini dari awal lagi aja ya. Dari awal lagi tidak bisa ngapus kayak gini. Bisa di clear kayak. Oh, clear frame bisa. Nge-lag. Oh, bisa. Ya udah bisa sih kayak gitu. Nanti ini ya lanjut aja. Udah SS belum soalnya? Aja share link. Oh, enggak, yang di sama aja yang tetap yang sama. Di mana? Di page 1 aja, page 1 lagi. Jadi P1 lagi. Yang kita kotak-atik yang ini aja. Yang ini nanti ya enggak usah kita kotak-atik yang kopiannya. Gitu. Oke deh. Udah ini belum? Udah aksesornya belum? Udah. Udah, oke. Udah. Langsung di P1 lagi aja, Teh. Oke. Nah itu, buat yang soal ini itu kita nyari V1, V2, I1 sama daya. Ini sebenarnya sama lagi sih ini analisa not lagi ya, KCL lagi. Terus nanti juga ada KVL. Ini cuman ini tambahannya dia ada daya dilepas atau diserap. Itu daya dilepas atau diserap maksudnya itu rumus daya biasa aja. Dia P sama dengan V kali I gitu. Jadi kalau misalnya daya pada sumber arus 15 ya berarti dia dayanya dia V-nya itu nanti pakai V1 kayak gitu. Not yang di sini itu. Terus kalau yang 5V berarti dia tegangannya
ampere, ini kepotong gambarnya. Dia tegangannya pakai yang di Note V2 ini. Gitu tegangannya. Jadi nanti kita nyari V1, V2 juga kan gitu. Nah, terus ya udah tinggal kita analisa node. Terus ini mungkin kalau dari gambarnya kalian rada bingung ya, terutama di kabel yang ini. Ini kayak dia nanti kayak gimana gitu kan maksudnya. Dia mengacunya ke node apa gitu. Soalnya kan di titik yang ini dia kan tidak menghubungkan dua elemen. Dia menghubungkan sih sama elemen ini, cuman kayak di sininya kan kosong gitu kan. Dia terus mungkin kalian nanti bingung. Nah, ini sebenarnya nggak perlu digambar ulang lagi. Cuman kalau di diktat itu gua gambar ulang, itu tujuannya buat kayak memberikan gambaran lebih ini aja, biar gambaran kalian lebih gampang buat apa ya, menganalisa gitu. Cuman nanti buat di pengerjaan soalnya nggak usah digambar ulang lagi aja. Jadi langsung aja. Soalnya kayak gini udah bener. Nah, terus nanti ya udah tinggal KCL ini kita ninjau dari node yang ditanya, yaitu di V1, V2 lagi-lagi. Soalnya kalau yang di bawah kenapa kita enggak? Karena yang di bawah itu udah pasti dia dia udah pasti referensi. Gitu, dia udah pasti referensi. Gitu. Jadi kita ninjau yang dari yang di atas, kayak yang tadi kata Reja. Terus ya udah deh. Langsung aja. Kalau buat yang di node A, berarti dia yang masuk yang 15A itu. Yang 15A ini yang buat di node yang awal yang V1 itu. 15A dia sama dengan I1, ini dia berarti I1, langsung tulis aja I1. Enggak sih, jangan nulis I1, nulisnya kayak yang V asal V tujuan. V asal V tujuan berarti V1 min V2 per 5. Ini 5 nih, kecil. 5 ohm. Terus ini berarti dia V1 min 0 per 15 gitu. Terus dia ini ke bawah juga. Ini dia nyambung sama yang ini ya. Dia nyambung sama ini. Jadi nanti dalam hitungannya pun, dalam analisanya pun, ini tuh ngikut sama ini gitu. Soalnya di sini kan dia nggak ada elemen apa-apa nih. Jadi ya dia ngikut di sini. Gitu. Terus ya udah deh. Ini tambah nah, 1/60 min 0. Terus yang keluar apa lagi? Ini 15, ini. Udah ya, udah kayak gini. Ini buat node V1. Nanti kita dapatnya itu dalam bentuk persamaan. Kalau dapatnya dalam bentuk persamaan gini, ini tuh ujung-ujungnya dia jadi ini. Nah, kalau misalnya dapat kayak persamaan kayak gini, terus nanti tuh kalau di diktat tuh dia yang di node V2 itu dia juga dapat ujung-ujungnya persamaan. Ini langsung ini aja lah ya. Kalian udah tahu alur ininya kan, arus masuk arus keluar. Nanti kan dapatnya juga persamaan yang di node yang 2 V2-nya. Nah, ini tinggal dieliminasi biasa gitu. Nanti dapat V1 V2. Nah, terus ini nanti dapat V1 V2, terus kita bisa dapat nilai I-nya. Kalau nilai I1 berarti ya dari yang ini. Gitu deh. Nanti V1 masukin situ, V2 masukin situ, nanti dapat I1. I1 sama dengan V1 V2 per 5 kayak gitu. Dan ini dapatnya 10. Nanti udah dapat baru kita dapat yang buat ke soal B. Kalau soal B kita tinggal V aja. V sama dengan V kali I.
Kalau buat yang 15, berarti buat yang arus yang 15, V-nya berarti pakai yang V1. Kayak gitu. Terus buat yang 5 ampere, berarti pakai arus yang 5 ampere, terus ininya yang V2. Kayak gitu. Gitu deh. Ini kalau di diktat dia ininya hasilnya 900. Ini dia 50. Ini dia V1, V2-nya ngasilinnya di diktat itu dia 60. Terus yang V2-nya dia 10. Kayak gitu. Ini tadi dieliminasi. Dapat V1, V2, V1, V2 masukin ke substitusi ini, lalu baru ke B. Gitu alurnya. Mungkin ini ada yang mau ditanya. Ada chat. Jadi kenapa V1-nya begitu? Ya soalnya ini buat ngemudahin analisa aja. Jadi ini kalau di diktat tuh gue gambarinnya kayak gini. Gitu. Soalnya kalau ini kan bingung ya, kayak analisa ini gimana gitu kan. Kayak mau ngeanalisa KCL di V1, ini kayak 60-nya dia masuk apa enggak, kayak gitu. Cuman ini kalau yang sepemahaman gue, sepengertian gue sih ini dia masuk gitu. Jadi kalau misalnya di diktat itu gue gambarnya dia langsung nyambung gitu. Cuman kalau misalnya dalam pengerjaan soal nanti ini gambarnya nggak usah diubah-ubah, soalnya kalau digambar kayak yang gue di diktat itu nanti kalian kemungkinan bakal salah. Maksudnya kayak rangkaiannya malah jadi aneh gitu kan. Soalnya kan kalau Bu Retno dia nggak mau ada hambatan yang aneh gitu, ngerti kan? Yang kayak tadi yang di awal-awal. Kayak gitu. Ya, intinya tuh si 60 ohm sama 50 ohm ini tuh dia masih di noda V1 sebenarnya kan. Jadi yang dua ini nih dia masih noda V1 yang di atas ini. Gitu. Ya nggak sih, Teh? Gara-gara itu nggak sih? Iya, Ya, iya. intinya kayak gitu. Jadi ya sebenarnya emang nyambung gitu. Terus juga arusnya bakal sama-sama ke bawah juga kan. Ini bakal ke bawah karena dia ke ground, ya kan. Terus yang 15 ohm juga dia bakal ke bawah juga gitu. Tapi dia tetap di noda yang sama, di noda di V1 sebenarnya gitu. Oke. Sip. Ada lagi mungkin? Sama aman, Tay. Santuy aja. Gitu. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Mungkin kalau nggak ada, kita di diktat udah habis soalnya. Yes, udah habis. Kalian ada yang mau nanya? Kayak soal. Ya, atau yang masih dibingungin gitu materinya. Kayak biar agak dibahas. Nah, OPM tuh, nah itu dia kalau masalah OPM, jadi kayaknya nggak bakal, masalah gue sama Taya itu kan beda materi ya. Jadi, maksudnya kita tuh di Reklur agak beda materi gitu sama Tekom sama Biomed. Jadi kayak takutnya jelasinnya agak kurang jelas juga gitu untuk OPM karena beda materi juga. Kalau kalau kita tentang filter, kalau kalian ada analisisnya gitu. Nah, tapi sepemahaman tadi gue baca sih, kalau OPM itu dia intinya di VO gitu ya. Dia kayak ujung-ujungnya tuh ya berhubungan dengan VO ini, VO yang di SS-an ini nih berhubungannya. Jadi kalian terus nanti tuh kayak ada kayak hukum-hukum KCL juga bisa kayak gitu. Bisa dari kayak KCL di note VO-nya, berarti note yang ini. Kalau yang gua tangkap dari baca-baca buku ya. Kayak gitu.
Kan tadi kita baca sekilas. Yang gua tangkap. Yes, betul. Bahkan dulu di RL1 kita nggak belajar itu ya. RL1 nggak belajar OPM. Iya. Belajar di RL2. Oke, mungkin ada guys yang mau ditanyain? Mungkin untuk sekitar noda mesh Thevenin sama Norton terus superposisi insya Allah masih bisa kita jawab sih. Oh mungkin ini kali ya bahas superposisi kali ya. Tadi kan belum kebahas tuh contoh kayak gimana. Oh iya, Norton juga belum ada tuh. Oke, boleh ya bahas itu dulu deh dikit. Boleh. Nih gue clear frame dulu dikit bentar. Oke, jadi ya udah bahas superposisi dulu kali ya. Ini kan udah cari-cari udah. Misalkan ini contoh superposisi ya. Oke, rangkaiannya gimana ya contohnya ya? Gue ambil rangkaian praktikum aja deh. Oke, misalkan ini ada sumber tegangan dihubungkan sama resistor di sini, terus dihubungkan sama resistor di sini, terus dihubungkan sama sumber arus di sini. Tuh. Oke, ini dari sumber arus. Ini R1, ini R2, R1-nya misalkan berapa ya? 2 ohm aja deh. 2 ohm ini 4 ohm. Terus ini berapa ya kira-kira? 4 6 12 volt aja. 12 volt arusnya yang gampang berapa ya? 12 3 deh. 3 ampere gitu. Oke, nah untuk yang superposisi ini kan kita tinjau satu-satu ya. Jadi step pertamanya adalah kita bakal matiin dulu nih. Bakal matiin salah satu sumbernya gitu. Matikan salah satu sumber. Oke, di sini misalkan gue matiin yang sumber arus dulu nih. Gue matiin ya. Oke, kalau misalkan sumber arus dimatiin berarti kalau sumber arus dimatiin jadi open ya. Jangan lupa. Begini rangkaiannya. Okay. Itu perlu diingat tuh. Kalau arus betul dulu kali ya di sini ya. Kalau sumber arus di-nolin itu jadi open. Kalau sumber tegangan di-nolin itu dia jadi sumber tegangan di-nolin jadinya short. Nih biar kalian ingat juga. Jangan biar ya nggak ketukar-tukar juga gitu. Nah terus kalau misalnya di open dia nggak ada arus ngalir. Yes. Kalau di short dia ada arus ngalir. Soalnya ngelihat dari kabelnya kan keputus. Kita open ya berarti gitu. Ini ada 2 ohm, 4 ohm, ini ada 12 volt. Oke, nah kita misalkan disuruh nyari VDR2 gitu. Cari VR2 menggunakan superposisi. Oke, ya udah kita tinjau, kita cari nyari VR2 aja kan di sini, R2. Kita cari VR2. Oke, gimana caranya? Banyak sih ya cara-caranya kayak kalau misalkan kalian mau pakai KVL bisa, mau cari R total dulu terus cari total bisa. Tapi tadi udah dijelasin di awal, jangan lupa ada metode yang disebut sebagai voltage divider gitu. Voltage divider. Jadi kalau misalkan ada sumber tegangan ya, sumber tegangan dihubungkan sama 2 resistor yang seri, nah ini kalian bisa pakai voltage divider gitu. Jadi kalau misalkan cari VDR2, tinggal VR2 sama dengan V total, ya kan, 12 dikali R yang dituju atau R2 ya kan, 4 dibagi jumlah resistornya, 4 tambah 2 gitu. Coret-coret dapat 6 ya, dapat 2 sorry. 2 dapatlah 8 volt gitu. Kalau kalian mau pakai KVL juga bisa sebenarnya. Ini misalkan ada arus gini ya, ini ada I. Berarti kalau misalkan pakai KVL itu jadinya min 12 ya kan, min 12 ditambah 2I tambah 4I sama dengan 0. Kenapa gak ada arus mesh 2? Ya karena ini diputus ya. Yang si titik AB ini diputus, jadi nggak bakal ada arus yang ngalir, tapi nggak bakal ada mesh juga di situ. Gitu. Oke, dapatlah 6I sama dengan 12 ya kan. I sama dengan 2 ampere. Oke, habis itu ya udah tinggal cari VR2 aja kan. VR2 berarti sama dengan I dikali R2. Sama dengan 2 dikali 4. Sini hasilnya sama-sama 8 volt. Gitu. Sama akan hasilnya di sini. Gitu. Jadi sebenarnya caranya banyak ya. Caranya banyak. Tapi tergantung dari kalian aja kira-kira enaknya pakai yang mana. Kalau caranya benar,
harusnya hasilnya sama gitu meskipun caranya agak beda gitu. Oke, terus mungkin ya udah itu dapat yang VR2 dari sumber tegangan. Nah, kita cari VR2 dari sumber arus sekarang. Oke. Kedua adalah kita matikan sumber arus sekarang. Sumber tegangan. Sumber yang lain. Oke, hasilnya kayak gimana? Hasilnya bakal jadi, tadi kalau tegangan jadi short ya. Short. Resistor. Ini ada sumber arus. Ya kan? Ini 2 ohm. Ini 4 ohm. Ini 3 ampere. Ini VR2. Oke, gimana cara nyarinya kalau kayak gini? Oke, sama sih ya, caranya banyak. Tapi jangan lupa tadi ada yang disebut juga sebagai current divider gitu. Karena ini ada sumber arus, terus ada 2 resistor yang paralel, kita bisa pakai current divider sebenarnya. Current divider. Gitu. Jadi kita nyari arus yang ngalir di IR2 dulu. IR2 sama cari, ya ini nggak usah lah, misalkan ini IR1. Gitu. Oke, gimana ya udah, berarti IR2 sama dengan, nah ini beda, yang di atasnya itu, dikali I total dulu, 3 ampere dikali, nah atasnya beda, atasnya bukan 4 ohm sekarang, atasnya sebelahnya. 2 dibagi 2 tambah 4, ya udah hasilnya berapa, coret-coret 2, hasilnya 1 ampere. Gitu, 1 ampere, ya VR2 berarti sama dengan IR2 dikali R2, sama dengan, ya berapa tuh, 1 kali 4 volt. Gitu. Oke, itu cara pertama ya. Terus kalau misalkan kalian mau pakai cara kedua, mau cari pakai kayak I total dulu gitu, R total dulu, itu kan berarti kan atau ya gini kan, R1 paralel R2, Iya. ya kan berarti berapa tuh, 2 dikali 4 dibagi 2 tambah 4, berapa tuh Tay? 8 bagi 6, 1,3 ya? 6. 4/3 lah ya, 4/3, 4/3 ohm. Tuh. Terus berarti rangkaian jadi kayak gini kan ya. Ini aja kan sebenarnya, tinggal gini doang. Ini 4/3 ohm. Terus ini 3 ampere, ya udah tinggal nyari. Kan kalau di paralel tegangannya sama ya. Ingat kan? Kalau paralel tegangannya sama. Terus ya udah berarti tinggal VR2 sama dengan ya I kali R aja. I dikali R sama dengan 3 dikali 4/3. Hasilnya ya sama kan, 4 volt juga. Gitu. Dapatlah gitu. Bentar itu warna merah ya. Gitu. Oke, nah yang terakhir, langkah terakhir adalah ya kita jumlahkan gitu. Jumlahkan semua V yang didapat. Jumlahkan semua V yang didapat. Oke, jadi yang kuning kan berarti VR2, berarti kan VR2 sama dengan ya yang kuning ya kan, buat yang 8 volt ditambah merah ya kan. Yang hijau. Yang merah bener. 4 volt sama dengan ya 12 ya. 12 volt gitu. Gitu guys. Sebenarnya dulu superposisi ini yang paling yang penting tuh jangan lupa ini aja nih. Matiin sumber arus sama sumber tegangan tuh jangan sampai kebalik gitu. Terus untuk analisanya sebenarnya bisa pakai analisa mesh atau analisa node aja gitu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain mungkin? Oke, aman ya berarti. Oke, mungkin satu lagi tentang contoh Norton kali ya. Iya. Contoh Norton. Ini gua clear dulu. Oke, mungkin untuk contoh yang Norton ya. Oke, ya udah mungkin gue bikin rangkaian dulu aja. Di sebelah kiri misalkan ada sumber arus, ini resistor, Oke, misalkan ini ada R1, R2, R3, ini misalnya RL yang kita jauh di sini ya, paling kanan. Misalkan ya
berapa ya? Ini enak ya. 10 aja deh. 10 volt, ini 5 ohm. Terus ini berapa ya? 10 aja kali ya. 10 ohm, ini 20 ohm deh misalkan. Terus RL-nya misalkan berapa ya? 40 deh. Biar enak kayak hitungannya. Oke. Terus nah, kalau Norton sama ya, ada 3 step besar juga sebenarnya kalau menggunakan analisa Norton. Oke, misalkan ini kita nyari ini ya, cari rangkaian ekuivalen Nortonnya gitu. Rangkaian ekuivalen Norton. Oke, yaudah langsung kita mulai aja. Jadi yang pertama adalah step pertama kita harus cari I Norton gitu. Beda sama tadi Thevenin kita cari VTH kan. Terus yang pertama kita nyari I Norton kalau di Norton. I Norton dengan melepas beban. Oke. Nah, tapi bebannya itu sekarang kita bikin short circuit sini. Bukan open circuit. Oke. Pertama dibikin short circuit karena ya biar ada arus yang ngalir kan sebenarnya. Kalau dibikin open nggak bakal ada arus yang ngalir. Ini misalkan gue gambar lagi aja, agak PR ya. Ini, kan 10 volt, 5 ohm, 10 ohm, 20 ohm. Nah, sebenarnya yang I Norton itu adalah IDAB ini sebenarnya bro, guys. Jadi IAB itu sebenarnya adalah I Norton yang kita cari gitu. Atau sebenarnya bisa kita sebut juga sebagai ISC, short circuit gitu. Jadi biasanya ada banyak namanya ya. Yang ini biasanya IAB, I Norton sama I short circuit gitu. Namanya beda tapi intinya sama gitu. Dia merujuk ke I Norton gitu. Oke, ya udah gimana caranya? Ya udah kita tinjau dulu aja. Ini kan berarti dia ada sumber arus ya kan? Sumber arus ke sini. Terus dia bakal kebagi dua kan? Ada yang ke 10 ohm, ini misalkan I1, sama ada yang ke 20 ohm, ya kan? Atau I Nortonnya. Gitu. Ya kan? Ini I total ya. Oh, ini kok volt sih? Ampere dong. Gak ada ngingetin tuh. Sorry. 10 ampere. Gitu. Jadi ini ada I total, ya kan? Ada I total. Dia terus kebagi dua, ya kan? Kebagi dua karena dia paralel. Gitu. Ya udah tadi ingat lagi. Ada rumusnya current divider kan? Kita pakai current divider aja. Iya. Current divider di sini. Terus berarti gimana tuh? Berarti kita mau nyari I Norton kan? Berarti kalau yang ke I Norton berarti sama dengan I total dikali yang R10 ohm kan? R10 ohm dibagi R20 ditambah R10 gitu ya kan, karena kan yang paralel yang ini ya. Yang paralel tuh yang ini. Bukan nama yang 5. Iya, gitu. Oke. Ya udah tinggal I Norton berarti sama dengan berapa? 10 dikali 10 dibagi 30 ya. Wah, ini jadi gak enak angkanya ya. Ternyata. Ya udah, berarti 3,33 ampere. Dapat I Norton. Gitu. Oke. Terus ya udah yang kedua adalah step kedua adalah kita Itu cari di ya paralel gak sih ya R total? R total. Yang mana? Itu 20 sama 10. 20 sama 10. Apa langsung ditambahin? Ditambah aja kan current divider, Tay. Sama aja, bakal ditambah kok langsung. Oh iya benar. Ya kan? Salah. Iya salah. Iya, benar. Oke. Terus step 2 adalah kita cari R Norton dengan mematikan sumber. Gitu. Oke, ya udah kita bikin lagi. Tadi kalau short sumber arus kita matiin jadi open, ya kan? Open. Oke. Ini, ya kan? Terus ini bebannya tetap lepas, AB di sini. Titik AB. Nah, ini disinilah kalau kalian nyari
R Norton sama R total tuh agak tricky sebenarnya, guys. Gitu. Jadi kalau si R Norton itu adalah kita tinjau si rangkaiannya itu dari sisi beban. Gitu. Jadi kita tinjau dari sini. Gitu. Jadi beda sama R total ya. Kalau cari R total, kalau kalian cari R total itu kita tinjau dari sisi sumber. Gitu. Kalau di ini sisi sumber ini buat cari R total, sedangkan yang kiri ini buat nyari R Norton atau R Thevenin juga gitu. Jadi kalau misalkan nih ya kita cari R total dulu ya. R total itu kita ngelihat tuh rangkaiannya jadi kayak gini. Sebenarnya tuh dia jadinya yang 5 ohm itu dia seri ditambah si R berapa sih itu R2 sama paralel sama R3 gitu. Ini dia jangan pakai R deh, bentar. Jadi pakai satuannya aja langsung. Oke, jadi untuk R total itu dia 5 ohm ditambah 10 paralel 20 gitu. Ini buat nyari R totalnya gitu. Tapi beda sama si kalau kita tinjau dari si R Norton ini. Guys, gitu. Jadi kalau R Norton kita tinjau dari kanan ke kiri. Nah, kalau kita lihat dari kanan ke kiri, nah kita lihat lagi nih sumber tegangannya kan copot ya. Sumber tegangan sumber arusnya dimatiin jadi open. Nah, karena open si R1 ini gak bakal ada arus yang ngalir dong. Ke sini gak ada kan? Ini gak ada. Nah, sebenarnya tuh ini dihiraukan aja R1-nya. Gitu. Jadi yang R Norton ini sebenarnya itu cuma yang R2 seri sama R3. R2 ditambah R3 doang sebenarnya. Gitu. Jadinya 20 tambah 10 aja. 20 tambah 10 sama dengan 30 ohm. Gitu. Jadi pada Thevenin atau Norton itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya si R total itu dia tidak selamanya sama kayak R Norton gitu. Atau tidak sama juga kayak R Thevenin gitu. RTH. Gitu. Jadi emang agak beda cara nyarinya, agak tricky juga gitu. Oke, dapat 30 ohm. Ya udah, terus tinggal langkah terakhir ya kita gambar aja. Gambar rangkaian ekuivalen. Gitu. Oke, ya udah ada sumber arus. Ya kan, ada resistor di sini. Ada resistor. Ini. 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 Ini in Norton ya. 3,33 ampere. R Nortonnya 30 ohm. Terus si R plotnya 40 ohm. Gitu. Dapat guys. Oke. Gitu. Ada yang mau ditanyain mungkin tentang Norton Thevenin sama superposisi gitu? Mungkin nanti bakal lebih jelas kalau gue jelasin di praktikum kali ya, praktikum RL gitu. Kalau belum kan ya, biomatematikkum praktikum RL belum kan ya? Belum. Apa udah ya? Belum kan ya? Biomet kayaknya nggak ada praktikum. Oh nggak ada ya? Ada praktikum RL ya? Mungkin tekom berarti ya. Ya gitu guys, intinya. Thevenin Norton. Tapi biasanya kalau UTS gitu antara salah satu gak sih antara Thevenin atau enggak Norton? Ya benar gitu. Salah satu. Yang mau ditanyain mungkin? Oke, biasa sih Bu Retno soalnya tuh UTS gak susah-susah banget sih ya. Gitu. Ya nggak sesusah kuis. Iya, nggak susah kuis juga. Harusnya bisa sih gitu kayak kadang-kadang malah nggak pakai biasanya nggak pakai ada sumber dependen gitu nggak ada sih biasanya. By the way kalian kalau misalnya UTS sama Bu Retno jangan lupa kalian kayak siapin bukti apa ya, bukti ngerjain gitu gak sih Ja? Oh, Soalnya kalau takutnya nggak ke input ya? Iya, Bu Retno itu banyak kayak kasus kalau misalnya nilai dia tuh nggak ke input dan terus Bu Retno biasanya ngebuka kesempatan di akhir semesternya ntar tuh kayak buat review nilai buat yang nggak ke input. Nah itu tapi buat ngajuin protes gitu harus ada buktinya. Biasanya kayak kalau misalnya
Tapi buktinya pun harus kayak detail gitu loh. Kayak kalian ngerjain, terus udah ada jawabannya, udah ada stepnya. Dari tanggalnya pun kalian udah bener kayak gitu. Jadi kayak harus detail gitu. Kalau misalnya ada salah satu yang nggak detail aja, dia Bu Retno-nya langsung skeptis, langsung kayak terus nggak dibolehin ngajuin nilai. Nah, gue dulu soalnya kayak gitu tuh gue bukan UTS sih sebenarnya, kayak tugas. Tugas ya. Cuman ada juga anak-anak di kelas gue yang dulu yang kayak UTS, apa bukan UTS sih, kuis kayak gitu. Jadi kayak pastiin kalian nanti disimpan baik-baik deh file RL Bu Retno kalian. Takutnya ada kejadian. Entah apa sih selalu ada aja ya. Iya, biasanya ada. Iya. Tapi ya kayak ya namanya udah dia kan ngajar banyak kelas ya kayaknya. Terus kayak mungkin ada satu file yang nggak lupa ke download sama dia gitu. Terus kelewat jadinya, nggak dia nilai jadinya. Tapi ada sih biasanya kayak ada aja gitu yang nggak ke input nilainya biasanya. Jadi kalian simpan aja di bukti yang diperlukan. Itu nanti kalau udah kelar Bu Retno ya udah hapus aja kelas. Kalau misalnya udah semester depan gitu, simpan aja selama 1 semester. Mungkin kalau buat kayak bukti tanggal kalian pas misalnya dikumpulinnya lewat siap gitu, itu kalian bisa SS atau misalnya lewat email kalian bisa SS terus kalian udah ngirim. Kan ada waktunya gitu kan di jam di tanggal komputernya. Nah, itu bisa tuh valid buktinya kayak gitu. Buat disimpan aja jaga-jaga. Iya, terus ya paling kalau tes ya siapin cheat aja sih gitu. Mungkin Iya. kalau yang OPM aja sih, OPM kalian bikin ya buka cheat ini aja gitu. Biasanya harusnya nggak jauh-jauh beda sih dari rangkaian-rangkaian ini buat UTS. Sama jangan lupa bisa KCL kalau di OPM. Kalau yang tadi gua baca. Gitulah pokoknya. Oke, ada nggak kira-kira guys? Kalau nggak, gue sama Taya mau jauh nih ada kuis masalahnya. Mau ngerjain kuis. Ya, mungkin ada yang mau lagi. Terakhir. Nanti PPT bakal kita share ya. Mungkin dikasih ke Josh sama Mike mungkin. Buat di-share ke kalian. Bukan PPT sih, Jamboard ya. Oh iya, Jamboard. Ya, berisi tulisan-tulisan jelek kita sebenarnya. Boleh kalian tadi UTS-nya kapan aja? Tadi kan ada yang Kamis. Terus di kapan lagi? Selasa, Bang. Oh, Selasa. Oh, Selasa. Kamis ya. Sabi-sabi. Oke, ada nggak kira-kira? Last call. Oke, kayak nggak ada sih ya kalau gitu. Aman sih harusnya. Mungkin yang untuk superposisi apa tuh kayak analisa mesh node, superposisi Thevenin Norton harusnya masih agak gampang sih ya, karena masih awal-awal. Paling yang OPM sih yang mungkin kayak nanti agak harus tekenin gitu. Mungkin itu aja sih ya kalau dari gua. Dari Taya ada tambahan mungkin Teh? Mungkin udah juga. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang mau nanya bisa nanti PC kita mungkin. Ya, boleh. Nanti bisa mungkin tanya kontaknya ke Josh atau Mike gitu. Kan dia Akpro ya. Kan kita dari Akpro juga gitu. Oke, kalau gitu mungkin makasih kalian udah asis. Maaf kalau kita banyak kurang jelas atau apa. Terus jangan lupa isi absen. Ya, jangan lupa isi absen sih juga guys. Ini absen dan desain lagi ya. Gitu deh. Oke, semangat untuk UTS kalian besok. Besok kalian pada berapa matkul UTS-nya? Ada yang 3 kah? Atau 1 lebih? sih, Bang. Oh, 1 besok. Alhamdulillah. Belum 4 ya, Tay? Aduh, jangan. Udah lah. Aduh, 4 anjing. Mampus meninggal tuh hari Senin. Ya udah, semangat. Ya udah lah ya, kalau gitu.
Oke, Ya, udah mungkin doa belajar. gimana ya? Udah kali. Ada lagi? Ya, kayaknya udah sih. Udah ya. Udah, mungkin lo tutup aja kali Teh langsung. Oke, kalau gitu karena tadi dibuka dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih semua udah datang asis hari ini. Semoga sukses UTS kalian. Good luck. Anjay. Udah. Oke, thank you guys ya. Bisa langsung live aja. Thank you, semangat Ya, UTS-nya. Juga bang. Thank you, Bang. Gitu bang. Recordingannya jangan lupa di stop. Yes. Ya, recordingnya stop aja.